Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarin Aisyah Udayari Putri dengan NPM 2017-420-208 dari kelas SKBBT A2.1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur dari bangunan tingkat tinggi, proyek yang saya ambil dari tugas SPA 6 milik Katia Anna Mary dengan NPM 2016-420-021. Namun sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen sponsor dari kelas SKBBT tahun ajaran 2019-2020 ini, yaitu Pak Alvin Fernandes, dengan dosen asisten saya, yaitu Pak John Harjono, yang telah membimbing saya selama 1 semester ini. Proyek yang akan saya jelaskan ini yaitu adalah sebuah hotel dengan fungsi penunjang, yaitu adalah sebuah art cafe. Art cafe yang dimaksudkan dalam proyek ini yaitu adalah cafe yang diintegrasikan dengan area pameran yang dapat mewadahi kegiatan kesenian seperti workshop seni dan sebagainya. Aspek kesenian ini dapat diintegrasikan ke dalam unsur yang ada di dalam bangunan hotel ini sendiri, seperti salah satu contohnya yaitu ke dalam desain interior dari kamar hotel ini, sehingga pengunjung dapat merasakan mengapresiasi gitu ya kesenian dan juga dapat memiliki estetik tersendiri. Fasad dari hotel ini sendiri memiliki ciri khas warna monokrom yang didominasikan oleh warna abu, putih, dan hitam. Warna-warna tersebut dipilih agar memiliki kesan netral terhadap lingkungan dan juga menerapkan kesan sleek yang dapat ikut berkembang dengan perkembangan zaman. Dan material yang digunakan sebagai finishingnya juga yaitu merupakan seperti dinding beton, itu kaca, dan konstruksi ACP. Bangunan hotel ini bergaya futuristik dengan desain interior yang bergaya modern, mewadahi semua seni dengan mengemasnya dalam tampilan kontemporer, sehingga setiap karya seni saling terkoneksi antar satu sama lain melalui kontemporalitas hotel ini yang unik. Dari konsep inilah, istilah dari nama Hotel Quevo ini diambil, dengan kata Quevo ini sendiri berarti kontemporer dalam bahasa Italia. Hotel ini memanfaatkan area ruang terbuka publik yang terdapat pada area sekitar, sehingga menjadi area pameran sculpture outdoor yang juga bisa disewakan. Karena terpampang ke area terbuka, taman sculpture tersebut dapat menangkap perhatian orang untuk datang, baik dari jalan atau apartemen seberang. Oleh karena itu, seni tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Pintu utama Art Cafe mengarah ke area publik, sehingga aktivitas kedua tempat tersebut menjadi saling terkait. Pengunjung yang sedang menikmati area publik tersebut dapat membeli makanan di kafe, sedangkan tamu kafe dapat menikmati pemandangan sungai dan bermain keluar. Hotel ini memiliki 13 lantai, di mana di dalamnya terdapat 2 lantai basement, 3 lantai podium, 7 lantai bangunan tower, dan 1 atap tower. Pada basement, terdapat lahan parkir yang dikhususkan untuk pengguna hotel. Pada lantai GF atau lantai dasar, terdapat area entrance dan beberapa kantor. Selain itu, area lantai 1 podium hotel didesain menjadi area komersial, yaitu art store dan art gallery dengan window display yang agak lebar agar menarik minat orang. Sedangkan, pada area lantai 2 podium hotel, terdapat beberapa fasilitas yang menunjang kegiatan pengguna hotel. Di antaranya, yaitu kolam renang, skybar, dan fitness center. Pada lantai 3, terdapat ruang MEP, dan pada lantai 4 hingga lantai 9 pada tower, terdapat lantai tipikal yang diperuntukkan untuk kamar pengguna hotel. Untuk pemilihan struktur,
Hotel ini menggunakan struktur rigid dengan beton bertulang. Pada bentuk bangunan yang cukup simetris ini, bangunan terbagi ke dalam 3 bagian massa. Terdapat satu tower yang diapit oleh 2 bagian podium, yang berfungsi sebagai area publik dan servis. Perbedaan ketiga massa ini dipisah menggunakan sistem dilatasi, sebagai upaya untuk menjawab persoalan gaya seismik atau gempa bumi. Untuk area tower, struktur menggunakan sistem rigid, core wall, dan shear wall. Juga terjadi center of mass, di mana bangunan tower sebagai pusat massa yang memiliki core. Pada massa podium, terdapat shear wall pada setiap sisi yang akan menahan gaya lateral. Pada tahap pembangunannya, bangunan ini dibangun menggunakan metode bottom up, di mana pekerjaan dilakukan dari lantai basement hingga lantai atap. Pertama-tama, dibuat galian tanah di mana bangunan akan diletakkan. Kemudian, membangun dinding penahan tanah agar mencegah terjadinya longsor. Kemudian, menanam pondasi dalam, yang pada kasus ini menggunakan pondasi jenis truss. Dibuat sloof beton bertulang, lantai dasar basement dicor oleh beton. Dilanjutkan dengan pengerjaan kolom dan core wall. Lalu, dibangun balok untuk menyambungkan antara kolom satu dan yang lainnya. Pengerjaan ini dilakukan berulang kali dengan metode membangun struktur per lantai hingga selesai. Berikut adalah maket studi dari Hotel Puerto ini sendiri. Pada fasad utama ini, terdapat shear wall yang menerus dari lantai paling atas hingga lantai paling bawah, lantai B2, basement, dan pada sisi tower dan pada sisi podium juga terdapat shear wall. Detailnya akan ada bolongan kecil yang berfungsi sebagai ventilasi atau jendela sesuai pada fungsinya di area kamar hotel ini sendiri. Kemudian pada area tower ini sendiri terdapat fasad yang berupa core wall. Core wall ini sendiri juga menerus dari lantai paling atas hingga lantai paling bawah, B2, yang berfungsi sebagai tangga darurat yang memiliki akses keluar langsung ke jalan atau ke halaman depan. Kemudian setelah kita membahas mengenai fasad utama, kita beralih kepada fasad samping. Pada fasad samping ini, kita akan kembali bertemu dengan shear wall yang merupakan salah satu upaya sebagai pencegahan dari gaya seismik atau gempa bumi. Sama seperti sisi utama fasad ini, shear wall ini terletak pada seluruh sisi sebenarnya. Jadi kayak pada fasad utama, fasad samping, belakang, dan fasad yang satunya lagi. Kemudian, dalam fasad samping ini, kita akan menemukan fasad berupa core wall. Core wall ini berada pada bagian dari tower. Ini berfungsi sebagai lift dan shaft pada beberapa kebutuhan utilitas dari hotel ini sendiri. Kemudian terdapat kolom pada area tower ini sehingga bangunan tersebut cukup rigid. Dan pada sisi belakang ini kita akan menemukan shear wall kembali seperti pada sisi depan, yang sebetulnya ini cukup identik ya, karena kan memiliki bentukan yang cukup simetris. Nah, kembali lagi pada sisi depan, bangunan hotel ini terbagi ke dalam 3 bagian massa, yaitu podium 1, podium 2, dan bangunan tower. Bangunan ini terbagi oleh siar dilatasi sebagai salah satu dari bentuk pencegahan terhadap gaya seismik atau gempa bumi. Siar dilatasi ini sendiri tidak memiliki terlalu banyak celah, yaitu sekitar 10 cm, sehingga apabila terjadi goncangan, gaya seismik yaitu gempa,
apabila terjadi sesuatu pada masa ini tidak akan mempengaruhi kedua masa yang lainnya. Kemudian, pada bangunan tower ini diikat oleh core wall. Pada area pusat massa ini terdapat dua buah core wall, di mana dua core wall ini berfungsi sebagai lift dan kebutuhan utilitas lainnya. Namun, apabila kita perhatikan, core wall pada massa tower ini merupakan dua buah core yang disatukan. Seperti ini, di mana core wall satu disatukan dengan core wall yang kedua oleh sebuah penghubung, di mana nanti di sini detailnya akan dibolongkan sebagai akses dari orang. Namun, apabila terjadi ikatan seperti ini, akan memperkuat core wall sebagai pusat massa dari bangunan tower ini sendiri. Dan maka dari itu, core wall pada pusat massa ini dapat mengalirkan beban yang cukup banyak dan juga berfungsi sebagai pengikat dari bentuk tower ini sendiri. Jadi apabila terdapat gaya seismik atau gempa, struktur ini dapat terikat oleh core massa dan core yang di ujung, dan juga dilindungi oleh shear wall yang terletak pada setiap ujung sisi linear ini. Sehingga beban dari samping itu tidak akan mengganggu dari struktur tower ini sendiri, dan apabila beban dari samping ini sudah pasti akan tidak kenapa-kenapa karena bentuknya juga yang linear dan core-nya ini yang ada di setiap ujungnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai struktur dari bangunan tingkat tinggi, yaitu proyek Hotel Quevo yang bertemakan Hotel Art Cafe. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata, dan di sini saya sebagai mahasiswa akan terus belajar dan memperbaiki kesalahan saya, dan maka dari itu saya minta maaf apabila terdapat kesalahan pengaplikasian struktur atau teori yang saya terapkan pada tugas kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sampai jumpa kembali.